Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maida Ulfa, Dini Satrina, Muhammad Nabil Salsabila, dan saya sendiri Suci Rahayu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul detektor. Dengan pembagian detektor ada gas chromatography, GC, liquid chromatography atau LC, vertical fluid chromatography atau SFC. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini, Profesor Dr. Ernad Rinaldi Edros, SSI. Next. Nah, di sini kita memiliki beberapa outline presentasi, yaitu pengertian detektor, detektor gas chromatography atau GC, detektor liquid chromatography atau LC, detektor supercritical fluid chromatography atau SFC, dan yang terakhir adalah aplikasi dan contoh kasus di dalam jurnal. Next. Apa sih detektor itu? Detektor pada kromatografi merupakan sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal carrier gas atau gas pembawa, dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Sinyal elektronik detektor digunakan untuk analisa kuantitatif maupun kualitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah di antara fasa diam dan fasa gerak. Detektor dibedakan menjadi detektor yang destruktif dan non-destruktif. Pada detektor destruktif, proses deteksi berkaitan dengan deteksi komponen di dalam detektor. Akibatnya, setelah melintasi detektor, komponen sampel sudah tidak utuh lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, detektor pada gas kromatografi. Sebelumnya, kromatografi gas merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi antara fasa gerak dan fasa diam. Fasa gerak bisa berupa gas yang stabil, sedangkan fasa diam bisa berupa zat padat maupun zat cair. Detektor pada kromatografi gas ada beberapa. Yang pertama yaitu flame ionization detector atau biasa disingkat dengan FID. FID ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi, yaitu berkisar 0,02 kolom per gram hidrokarbon. Detektor ini juga memiliki respon yang baik pada hampir semua senyawa organik, dan respons detektor ionisasi nyala sebanding dengan jumlah kelompok CH2 yang memasuki nyala api. Detektor FID ini juga memberikan respon terhadap karbon yang melekat pada gugus hidroksil dan gugus amina rendah. Pada FID detektor ini tidak memberi respons terhadap gugus karbonil, karboksil, dan gugus ether. Prinsip dari detektor FID ini yaitu gas terionisasi, partikel bermuatan dan elektron yang dihasilkan selama pembakaran akan melewati elektroda silinder. Dan tegangan diterapkan di jet dan elektroda silinder mengatur arus dalam partikel terionisasi. Kemudian elektrometer bertugas memonitor arus untuk memperoleh ukuran konsentrasi komponen. Sensor nyala ditempatkan di atas jet untuk menyalakan nyala api yang sudah padam, dan pada detektor ini tertutup seluruhnya dalam cerobong sehingga tidak dipengaruhi angin dan dapat menghindari kondensasi tetesan air yang dihasilkan dari proses pembakaran. Selanjutnya, detektor gas kromatografi kedua yaitu thermal conductivity detector atau TCD, di mana TCD ini bersifat keras, fleksibel, dan relatif linear pada rentang yang luas, di mana detektor TCD ini respon detektornya lebih besar bila perbedaan konduktivitas gas pembawa dan solut juga lebih besar. Perbedaan temperatur antara blok, kolom, dan detektor akan mempengaruhi sensitivitas pada detektor ini, yaitu tepatnya pada suhu 15-50 derajat Celcius di atas suhu kolom. Detektor ini menggunakan filamen yang dipanaskan, biasa berupa rhenium tungsten yang ditempatkan dalam aliran gas. Detektor TCD ini dapat merespons senyawa apapun yang dicampurkan dengan gas pembawa, di mana efluin dapat dilewatkan melalui detektor konduktivitas termal dan kemudian dilanjutkan ke detektor kedua atau pengumpul fraksi dalam kromatografi gas. Linear detektor TCD ini berjalan baik pada kisaran konsentrasi rendah, tetapi tidak terlalu baik pada rentang konsentrasi tinggi. Terakhir, detektor gas kromatografi yaitu Flame Photometric Detector atau FPD, di mana FPD ini banyak digunakan untuk senyawa
banyak digunakan untuk senyawa fosfor maupun sulfur, di mana senyawa tersebut akan mengeluarkan emisi hijau pada panjang gelombang 510 nanometer dan 526 nanometer, sedangkan pada senyawa sulfur akan mengeluarkan emisi pada panjang gelombang 394 nanometer. Kemudian pada detektor ini, deteksi dilakukan pada nyala bagian atas secara fotometri dengan filter yang sesuai, dan respon detektor terhadap fosfor linear, sedangkan respon detektor terhadap sulfur tergantung pada konsentrasi. Pada detektor FPD ini umum digunakan untuk penentuan residu pestisida yang mengandung fosfor dan sulfur, serta untuk mendeteksi senyawa gas sulfur. Prinsip detektor ini sederhana, yaitu pembentukan sulfur tereksitasi S2 dan hidrogen fosfor oksida tereksitasi HPO dalam nyala reduksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Maida. Detektor liquid chromatography. UV vis absorbensi detektor. Detektor penyerapan UV vis dapat mengukur penyerapan radiasi oleh senyawa mengandung kromofor. 3 jenis utama detektor serapan UV vis adalah panjang gelombang tetap, panjang gelombang variabel, dan diode Orion. Merupakan variable wavelength detektor ini di mana lampu deuterium dengan tungsten masing-masing berfungsi sebagai radiasi ultraviolet dan sinar tampak, mudah dioperasikan, tetapi kegunaannya itu sangat terbatas. Fluorescence detektor. Fluorescence detektor ini berupa senyawa organik yang dapat memancarkan kembali sebagian sinar radiasi UV vis yang diserap dengan panjang gelombang yang lebih panjang, atau dikenal sebagai fluorescence. Detektor ini bersifat selektif dan sangat sensitif. Meskipun relatif, senyawa yang di dalam fluoresensi ini sering diubah menjadi turunan fluorescence. Detektor fluoresensi ini telah digunakan untuk penentuan berbagai bahan, yaitu sebagai vitamin, makanan, dan suplemen, pemantauan alfa toksik dalam produksi sereal, dan deteksi hidrokarbon aromatik dalam air limbah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, detektor liquid chromatography selanjutnya adalah refractive index detector atau yang disingkat dengan RID. Adapun detektor RID ini mengukur perubahan indeks bias fase gerak karena analitnya terlarut, yang menyediakan metode deteksi yang hampir universal. Detektor RID ini kurang sensitif jika dibandingkan dengan jenis detektor lainnya. Tidak dapat digunakan dengan elusi gradien karena setiap perubahan komposisi elemen akan mengubah indeks biasnya sehingga mengubah sinyal dasar. Adapun detektor RID ini banyak digunakan untuk analit yang tidak mengandung kromofor penyerap UV seperti karbohidrat dan lipid, dan analit yang berada pada konsentrasi yang relatif tinggi. Selanjutnya ada detektor supercritical fluid chromatography atau yang biasa disingkat dengan SFC. Yang pertama ada nitrogen phosphorus detector atau NPD. Detektor NPD ini hanya merespon senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor. Detektor ini cukup mirip dengan FID, sehingga peralatan detektor NPD biasanya dirancang untuk dipasang pada basis detektor FID yang ada. Sumber termionik berbentuk biji atau silinder yang berpusat di atas ujung api. Biji-biji ini terdiri atas senyawa logam alkali. Temperatur yang biasa digunakan pada detektor ini adalah 600 dan 800 derajat Celcius. Nyala api hidrogen digunakan untuk menekan respon ionisasi dari senyawa yang tidak mengandung nitrogen atau fosfor. Jika dibandingkan dengan detektor FID, detektor NPD ini memiliki sensitivitas 50 kali lebih besar untuk nitrogen dan 500 kali lebih sensitif untuk fosfor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, itu detektor supercritical fluid chromatography, elektron capture detektor ACD, mana ACD yang banyak diaplikasikan untuk senyawa elektrofilik seperti senyawa nitrogen dan halogen, yang dimana kita kenal
SED sebagai elektroda selektif yang mampu memberikan respon yang sangat sensitif. Pada bagian permukaan terdiri atas satu elektroda yaitu radiositop yang mengeluarkan elektron dengan energi tinggi saat terjadi peluruhan. Beberapa senyawa yang dapat diukur dengan detektor di antaranya adalah residu dari pestisida, klorinasi, herbisida, dan hidrokarbon, yang mana tidak sensitif terhadap senyawa amin, alkohol, dan hidrokarbon. Oke, selanjutnya. Aplikasi dan contoh kasus dalam jurnal. Optimasi penentuan kadar metanol dalam darah menggunakan gas kromatografi. Gas kromatografi flame ionization detector GCFID digunakan untuk menentukan senyawa volatil dan menghasilkan hasil yang sensitif, cepat, dan dapat diandalkan. Sehingga pada grafik ini dilakukan penentuan metanol di dalam darah pada penelitian ini menggunakan gas kromatografi flame ionization detector, di mana hasil kromatogram dari HSGC-FID etanol menggunakan standar internal N propanol dalam sampel darah menunjukkan hasil pemisahan kromatogram yang bagus, juga menghasilkan kromatogram etanol yang muncul pada waktu retensi 1992 menit di standar internal N propanol pada waktu retensi 2,42 menit. Mungkin akan dilanjutkan oleh kawan saya. Nah, dengan berakhirnya outline presentasi kita yang terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.